Kamu jangan kirain di hari akhirat nanti yang bakalan menuhin timbangan amal pahalamu tuh cuman sholat, sedekah gitu ya, hadir majelis ilmu, puasa, baca Quran gitu. Enggak, salah teman-teman saya sekalian. Kalau kamu mau tahu yang bisa menuhi timbangan amal kebaikanmu tuh semua hal. Kamu makan bisa ada pahalanya, kamu mandi bisa ada pahalanya, kamu pakai baju ada pahalanya, kamu beli bajunya ada pahalanya, kamu pakai kaos kaki ada pahalanya, kamu beli kaos kaki ada pahalanya, kamu masak ada pahalanya, kamu cuci piring ada pahalanya, kamu nyapu ada pahalanya, kamu buka tirai pagi hari ada pahalanya, kamu ngapa-ngapain bahkan kamu nafas tuh bisa berpahala semuanya teman-teman saya sekalian. Itu dengan syarat, satu kamu bagusin niat, dua kamu jauhin maksiat. Kamu jauhin dosa. Semua yang kamu kerjakan bisa ketulis di dalam catatan amal ibadah kamu nantinya. Jadi begitu ditimbang, gitu kan ya? Timbangannya nih bukan cuman urusan kebaikan-kebaikan sholat apa segala macam. Nah kalau urusannya kayak begitu, pahala kita dikit loh. Betul apa enggak? Ibu kalau yang ditimbang, ditimbangan amal kebaikan tuh cuman sholat. Emang kamu sholat berapa rakaat? Berapa lama sholatnya tiap hari? Hitung dah coba. Sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 3 menit, gitu ya. Sholat isya 5 menit, sholat subuh 2 menit. Hitung tuh coba. Ya ampun, gak nyampe 25 menit. Artinya gak nyampe setengah jam dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Belum lagi sholatnya, sambilan sholat sambilin mikir mau masak apaan habis gini ya. Emang iya gitu ada di timbangan amal kebaikan. Waduh kayaknya berat nih mau naroin kebaikan-kebaikan kita yang bisa ngeberatin biar bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita. Gimana caranya nih biar bisa ngeberatin timbangan amal kebaikan? Jadikan semua perkara mubahmu sunnah. Ini pesan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar bin Hafid, al-mu'min ma yaf'alul mubah. Orang yang beriman tuh gak ngerjain perkara mubah. Kok bisa gitu, Bib? Ya ngapain kamu ngerjain mubah? Kalau mubah itu bisa bernilai pahala ketika kamu ngebagusin niat dan ngebagusin caranya. Beliau gitu, kamu bagusin niat, kamu bagusin caranya, itu jadi berpahala teman-teman. Kamu makan, niat makannya biar gak lemes hadir majelis. Saya niat makannya biar saya gak lemes kalau ngajar. Ibu-ibu, kalau saya gak makan-makan, saya lemes loh. Memang dikirain kalau saya gak makan-makan gak lemes? Gitu ya, lemes saya. Tapi ibu-ibu harus tahu nih ya, harus tahu juga nih. Saya sering banget ditanya, Ustazah kok nggak pernah badannya nggak pernah XXL gitu. Meskipun sekarang ini udah M mengarah ke L ya ini. Dulunya saya SS. Dulunya ya kebayang aja gitu, tinggi segini berat badan saya 38, 39, 40 gitu kan. Aduh udah tinggal tulang aja tuh. Kalau teman-teman tanya sama saya kayak gitu ya, saya kasih tahu jawabannya. Karena saya nggak bisa ngajar dalam keadaan kenyang. Saya susah konsentrasi mengajar dalam keadaan kenyang. Makanya saya menghindari makan sampai kenyang sebelum majelis. Jadi saya nggak berani makan kenyang sebelum majelis. Makanya saya nggak pernah XXL. Nah tiap hari ngajar
Jadi saya setiap kali makan nih, ya ampun nih kalau kenyang saya susah konsentrasi. Jadi saya kurangin lagi nasinya. Gitu. Masa kayak begitu saya nggak jadi ibadah? Ibadah dong. Malaikat mau nggak nyatet sebagai ibadah kan nggak enak, ya ampun dia nih sampai padahal masih lapar loh. Sian. Dia nih padahal masih lapar tapi dia nggak mau makan banyak-banyak. Soalnya dia bilang katanya kalau dia makan banyak dia nggak bisa ngajar. Kesian dah kita tulis pahala banyak-banyak dah. Gitu. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kalau kamu nggak makan, kamu lemas. Kamu makan, makanmu bernilai ibadah. Karena kamu niat dengan makan tersebut biar nggak lemes ngerjain taat. Apalagi kalau makan kamu itu ditambah dengan adab-adabnya makan. Adabnya makan yaitu tadi, sebelum kenyang udah berhenti. Adabnya makan pakai tangan kanan. Adabnya makan sambil duduk, nggak sambil berdiri, gitu kan ya. Adabnya makan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, dikunyah dengan baik makanannya, kan gitu ya. Kemudian kan kita juga makannya nih ngindarin yang nggak jelas kehalalannya. Mau kelihatan seenak apapun, kalau ternyata itu adalah BABI, kita nggak akan mau sentuh, betul apa enggak? Wih, kelihatannya enak banget, ya ampun. Wih, enak banget nih. Ini daging apaan nih? Sapi? Bukan, Mbak. Apaan ya? Tapi ini babinya babi halal, Mbak. Kenapa kok bisa halal? Disunat. Babinya disunat. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kan kita udah menghindari dosa. Kita buat makan nih nggak ngambil yang bukan hak kita. Kita kerja dengan cara yang halal untuk mendatangkan uang untuk kita beli makanan tersebut. Bukan hasil korupsi, bukan hasil nilang, bukan hasil ngambit duit di saku suami. Kita dapetin makanan tersebut dengan uang halal. Kita beli pakai uang halal makanannya. Makanannya halal. Kita makannya dengan adab-adab yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Niat makannya biar enggak lemes untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Pahala, teman-teman. Kamu makan berpahala dan dosa-dosa berguguran dari tubuhmu itu. Makanannya jadi sumber energi kebaikan. Makanya kalau kamu bilang saya kok berat banget ya mau mengerjakan kebaikan gitu, kamu liatin makananmu tuh mungkin ada yang haram. Apanya yang haram ya? Mungkin bukan makanannya haram, tapi dapatnya dari hasil yang haram. Hati-hati,